Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai memahami makna Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengartikan Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan yang keempat, menganalisis makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, dan sebagainya. Adapun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, Maha Suci, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha memelihara seluruh alam semesta, dan Maha Terpuji. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari keluar berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datanglah Jibril dan bertanya, "Apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman ialah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan." Pengertian Asmaul Husna. Menurut etimologi, Asmaul Husna terdiri atas dua kata. Kata pertama berasal dari kata al-ismu yang memiliki arti nama, dan bentuk jamak dari ismu adalah al-asma, artinya nama-nama. Adapun al-husna artinya menjadi baik. Menurut istilah ilmu tauhid, Asmaul Husna mengandung arti nama-nama yang baik dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun dalil tentang Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka berdoalah kamu dengan Asmaul Husna. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya itu. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun hadis tentang Asmaul Husna, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi, sesungguhnya Allah, tis'atan wa tis'ina isma, memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 dikurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghitungnya, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Wa innallaha witrun, dan sungguh Allah itu esa, yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. Muttafaq alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Karim, artinya Maha Mulia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Mulia atas segala apa yang ada di bumi dan di langit. Sifat Al-Karim harus diteladani oleh hambanya yang beriman agar mereka dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala tindakan dan perbuatan sehari-hari, serta kemuliaan akhlak dan budi pekerti.
Sifat Al-Karim juga telah tertanam pada diri Rasulullah SAW sebagai manusia agung. Oleh karena kemuliaannya, beliau dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur." Sifat Al-Karim juga dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Matin, artinya maha kokoh. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang maha sempurna, baik pada zat maupun sifatnya. Dialah pula yang memberikan tangguh kepada orang-orang yang zalim disebabkan sifat kokoh tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 183 yang artinya, "Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh." Hendaknya sifat Al-Matin ini juga dimiliki oleh hambanya yang beriman dalam menegakkan agama dan amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, kita juga harus selalu istiqomah dalam menjalin hubungan silaturahmi, persatuan, dan persaudaraan, menjalankan syariat agama, meninggalkan segala apa yang dilarangnya, serta memiliki sifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar dan teguh dalam pendirian. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Mu'min yang artinya maha pemberi keamanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 23 artinya, "Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." Sifat Al-Mu'min Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Dialah Allah yang maha menjaga makhluknya dari kezaliman makhluk lainnya, dan Dia pula yang memberi pengawasan kepada seluruh makhluknya, karena Dialah yang maha pemberi pengawasan dan keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Akhir, artinya yang maha akhir, sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang artinya, "Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Awwal, maksudnya tidak ada yang dapat mengawalinya. Dia pula yang memiliki sifat Al-Akhir, artinya yang maha akhir, maksudnya tidak ada lagi yang dapat mengakhirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Adl, artinya maha adil, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Kata Al-Adl menurut bahasa adalah persamaan dalam segala perkara atau memiliki keseimbangan. Adil juga dapat diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan siksa kepada hambanya yang berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan memberikan kebahagiaan bagi hambanya yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dalam segala hal. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi sifat maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-jami', artinya Maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan apa saja yang dikehendakinya. Kata al-jami' berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia untuk menerima pembalasan di hari akhir. Sebagaimana firman Allah pada surah Ali Imran ayat 9 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji." Kata al-jami' juga berkaitan dengan masalah enggan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyombongkan diri kepadanya. Mereka akan dikumpulkan untuk menerima pembalasan di hari akhir. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 172, "Dan barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-wakil, artinya Maha mewakili. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 102 artinya, "Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu." Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-wakil, berarti bahwa Allah mengawasi segala amal atau pekerjaan manusia, lalu membalasnya kelak di akhirat. Itulah tadi pembahasan materi memahami makna Asmaul Husna. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.